Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku salimatahu sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sobat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam ridho rahmatnya Allah kita meneruskan Buddha Murojangah di hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadiyah wassalasuna iku nganib ning Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadfa'ullahu ta'ala al-bala'a ngan ummati biman sholla aman la yusolli walau istama'u ala tarki sholati mana dorohumullahu ta'ala torfata ainin wa yadfa'ullahu ta'ala biman yusakki min ummati ngaman la yusakki walau istama'u ala tarki zakati mana dorohumullahu ta'ala torfata ainin wa yadfa'ullahu ta'ala ngan ummati biman yasumu aman la yasumu wala istama'u ala tarki saumi mana darahumullahu ta'ala tarfata ainin wa yadfa'ullahu ta'ala ngan ummati biman yahujju aman la yahujju wala istama'u ala tarkil haji mana darahumullahu ta'ala mana darahumullahu tarfata ainin wa yadfa'ullahu ta'ala ngan ummati bima yasma'u bima yujammi'u ngaman la yujammi'u walau istama'u ala tarkil jum'ati mana darahumullahu tarfata ainin wa huwa qaulu ta'ala walau la daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Dari hadis yang ke-31 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah ngendikake Allah akan menolak bilai musibah dari umat saya. Jadi masalah musibah akan ditolak dari umat Rasulullah sendiri. Umat Rasulullah yang sholat akan menolak bilainya orang yang tidak sholat. Seandainya seluruh manusia berkumpul tidak mau menjalankan sholat, maka Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat sekedip mata pun. Allah menolak bilainya orang yang dari umatnya Rasulullah dengan orang yang menjalankan zakat. Menolak bilainya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Seandainya manusia berkumpul lalu meninggalkan zakat semua, maka Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat sekedip mata pun. Allah juga menolak bilai dari umat saya, yaitu orang yang menjalankan puasa. Menolak bilainya orang-orang yang tidak mau berpuasa. Seandainya manusia berkumpul menjadi satu dan meninggalkan puasa, maka Allah tidak akan melihat sekedar pun mata dari pandangan rahmat Allah. Allah menolak dari umatnya Rasulullah bagi orang yang menjalankan haji. Bilainya orang-orang yang tidak menjalankan haji. Seandainya manusia berkumpul menjadi satu meninggalkan haji, maka Allah tidak akan melihat sakedepin mata dari pandangan rahmat Allah. Allah juga menolak bilainya orang yang tidak mau berjumatan dari orang-orang yang menjalankan sholat Jum'ah. Seandainya berkumpul menjadi satu manusia itu tersebut tidak meninggalkan Jumat, maka Allah tidak akan melihat sekedip mata pun dari pandangan rahmat Allah. Pas sesuai dengan dalil Al-Qur'annya, walau la dafnullahi nasa ba'dhum ba'din la fasadatil ardu jami'a. La fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Judul di sini ataupun
begitu indahnya kalau rahmatan lil alamin itu teruntuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu umatnya juga pelaksana perjalanan dari rahmat Allah pada Rasulullah, pada umatnya, sehingga dengan tegas Rasulullah dengan statement tegasnya yang menolak bilai yaitu dari kalangan umat saya. Orang yang sholat menolak bilainya orang yang tidak sholat. Tidak dikatakan di sini itu umat tertentu ditolaknya. Apakah yang tidak sholat itu dari golongan umat Nabi sendiri ataupun seluruhnya, karena Rasulullah perjalanannya adalah rahmatan lil alamin. Tapi banjuran walawis tama'u ngala tarkis sholati, seandainya manusia berkumpul menjadi satu untuk meninggalkan sholat, mana dzorohumullah ta'ala tarfata ainin, maka Allah tidak akan melihat sekedap pun mata dari pandangan rahmatullahnya. Hadir boleh Anda selaku pemusnah masal, masuk. Halo, Gus abang matane. Anda percaya adanya datangnya musibah bilai pagebluk itu, percaya enggak bagi kalangan kita manusia? Kalangan iblis, kalangan setan, kalangan apa sih ya, memang sudah terkena musibah dari awal. Ayah udah marah. Musibah Anda itu apa? Musibah Anda itu apa? Kami kena musibah, tidak ada kena musibah kami. Kami tidak pernah kena musibah. Kami sedang diuji oleh pencipta alam semesta ini. Oh. Anda mengatakan musibah itu manusia itu musibah. Enggak, semua. Enggak. Anda mengatakan sekarang musibah. Anda menghina kami, itu namanya. Bukan menghina. Ini sudah jelas-jelas. Seandainya orang Islam menjalankan umat Rasulullah, dia sadar bahwasanya kita umat Rasulullah menjalankan apa itu bukan musibah bagi Anda? Musibah. Orang yang menjalankan perintah Rasulnya, Allah, perintah pimpinannya, iya, si pembohong itu, iya, itu musibah bagi kami. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan itu adalah anugerah bagi kami. Makanya kayak saya nanya, saya tidak kena musibah, itu ujian. Saya mengatakan, berarti kalau kita sholat, Anda kena musibah apa kena ujian? Ujian. Oh, diuji apa? Diuji agar saya menggoda kalian agar tidak melakukan ibadah seperti itu. Pada suatu ketika si iblis itu datang. Pimpinan, jangan mengatakan seperti itu. Pimpinan kami. Iblis itu datang menyerupai anak orang kakek-kakek, hadir di kalangan Rasulullah. Lalu iblis itu salam kepada Rasulullah 3 kali. Oleh Rasulullah tidak dijawab. Tidak dijawab. Jelas itu. Jelas. Tidak dijawab. Lalu iblis dengan rekaan, bukankah salam adalah anugerah terbesar dari langit, dari semesta alam, dari yang pencipta alam? Karena salam itu hanya untuk kalian semua, Bu. Kalian semua, bukan untuk kami. Ya. Terus ya dengerin dulu. Enggak, ini karena sudah penghinaan. Dan pertanyaan diantaranya, iblis itu diperkenankan menjawab seluruh pertanyaan Rasulullah. Katanya seperti itu. Rasulullah menanyakan, seandainya apa yang Anda rasakan tatkala umat saya itu menjalankan sholat, dia mengatakan panas luar biasa, kesakitan luar biasa. Apa yang apabila umat saya itu menjalankan haji, terasa bumi, terasa ini pecah semua. Iya, pas rontoklah dagingnya, rontok dan pecah. Saya tidak mau mengatakan rontok, pecah. Itu ujian apa?
ujian. Diuji pecah kayak gitu ya. Diuji pecah, rontok sampai tok kayak gitu. Terus ditanya lagi, kalau saya umat saya menjalankan puasa, Terbakarlah kami. iya betul kayak gitu. Seandainya Itu saya ujian. diuji terbakar. Terbakar itu panas sekali, ujian. Seandainya saya dan umat saya menjalankan baca Al-Quran, Saya tidak mau jawab. Jawablah, karena itu ujian apa? Itu ujian juga. Ujian, itu musibah. Bukan, musibah itu manusia musibah. Ya bolehlah Anda mengatakan ujian. Lulu lantah ketika orang membaca itu. Oh, lantak ya. Ujian diuji jadi lulu lantah. Bagaimana kami luar biasanya diuji oleh pimpinan kami, pimpinan kami diuji luar biasanya kan. Beda manusianya diuji. Telinganya saja wah, seperti itu. Kami diuji lulu lantah saja tetap semangat. Menggoda manusia. Iblis saja rontok dagingnya ya. Apalagi kami. Ujiannya pecah. Jadi tepung ya. Oh, ujian kita lagi ujian. Dan nanti kalau sudah teruji, loh, karena kita sudah teruji yang luar biasa itu, hebat. Kita diberi anugerah nantinya. Oh nantinya dapat anugerah kata pimpinan dari Sang Pencipta alam semesta ini. Iya, akan dianugerahi berupa pentungan. Diuji berikutnya. Anda membuat saya panas ini. Anda selama setiap hari dapat ujian. Bukan setiap hari lagi. Setiap waktu lah ya ada ujian. Gak tahu waktu. Ya, setiap ngangeng itu teruji terus. Itu. Tapi kuat kan? Ya, setelah teruji dapat anugerah. Kalau ujian dapat anugerah, ujian apa? Nanti kami oh udah teruji kan kayak gini. Sudah maksudnya kayak gini. Ini benda tak tempah menjadi bendo ataupun parang. Itu kan saya uji dengan tempahan ini ya. Nah setelah jadi maka buat menebang. Nah, ini diuji bukannya setelah diuji tinggal menikmati, tapi malah tinggal tidak nyambung sama sekali. Ya nyambung. Kamu teruji lah intinya ya. Bukan musibah, manusia lah kena musibah. Jadi karena memang dari awal itu tidak terahmat, itu berarti ya teruji tidak dirahmati ya. Ujian juga. Nanti kan kita buktikan kalau alam semesta itu hancur semua. Kita buktikan nanti di sana. Seandainya alam manusia itu yang benar-benar teruji, apa kami yang teruji dan kami yang mendapatkan Tuhan semesta itu. Kita tidak berani kalau Allah menguji saya, itu saya tidak berani. Iya, karena apa? Manusia itu lemah. Tidak. Karena manusia itu lemah. Dengerin. Tidak, saya mengatakan manusia itu lemah. Bagaimana Allah menguji saya? Karena ujian itu sudah diterima oleh semua Anda. Ujian untuk Anda semualah. Ujian buat saya, musibah buat Anda. Iya, karena musibah itu memang tidak menyenangkan. Apa yang tidak menyenangkan itu sudah dikatakan musibah. Sudah, itu aja. Jadi manusia itu tidak teruji. Karena ujian cukuplah buat kalian Anda sampai iblis semuanya. Itu memang kami teruji. Prinsip kamu teruji kan ya? Ya. Jadi tatkala berhentinya alam semesta ini, pembuktian. Siapa? Anda percaya akan adanya kiamat? Ya kata pimpinan memang ada. Ada ya, karena memang di sini seandainya tidak ada orang yang sholat, maka Allah tidak akan melihat sekedip mata dari peninggalan rahmat Allah. Nabi saya pemegang rahmatan lil alamin, umatnya adalah menjalankan perjalanan rahmat itu. Bagi yang sholat, mengendalikan
bilai musibah. Sehingga tertampung tidak jadi, kayak gitu sampai enak sekali. Makanya ujian buat Anda semuanya saja. Anda yang sudah mengakui kok. Ya iya, memang saya mengakui Ujian kan? ujian. Yaudah, ujian tidak ada untuk manusia, yang ada cuman Musibah. buat kamu adalah ujian selamanya. Enggak akan berakhir. Akan berakhir, akhirnya apa nantinya? Akhirnya ya nanti lah udah Kiamat itu. ya. Kalau ada orang tidak percaya kiamat, Kalau orang ada nggak percaya adanya kiamat, manusia nggak percaya kiamat, iya, kiamat itu musibah. musibah bagi. Itu bukan, itu Apa? teman saya. Lah, kamu kan percaya. Saya percaya, tetapi ketika manusia tidak mempercayai, berarti dia tidak mempercayai adanya akhirat. Paham ada? Karena ujian itu buat Anda semuanya. Kita udah mention ke